Ada yang mau tanyakan? Berawal dari laporan kehilangan SIM, seorang warga Jember kemudian membantu polisi membongkar sindikat pemalsuan dokumen administrasi negara di Jember. Pelapor itu tidak tahu bahwa SIM yang selama ini ia pegang merupakan dokumen palsu, dan melapor ke polisi setelah SIM abal-abal itu hilang. Dari rangkaian penyelidikan, jajaran Polres Jember akhirnya mengamankan 5 orang pelaku pemalsuan SIM dan dokumen administrasi negara lainnya. Mereka adalah AF, MH dan ZC asal Jember, kemudian perempuan berinisial MW asal Jember dan SH, asal Sragen, Jawa Tengah. Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengungkapkan, kelima orang itu bekerja sama dalam pemalsuan SIM, KTP, kartu BPJS, buku nikah, ijazah dan sertifikat tanah sejak Juni 2024. Menurut Bayu, kasus ini terungkap setelah seseorang ingin mengurus surat kehilangan SIM di Satlantas Polres Jember. Namun setelah dicek, nomor serinya tidak masuk di database Polri. Dari pemeriksaan kepada AF itu, maka rangkaian kehidupan palsu kelima tersangka terbongkar. Berdasarkan temuan itu, polisi melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan hingga mengamankan 5 tersangka ini. Bayu mengungkapkan, tarif dari setiap dokumen negara palsu yang tersangka cetak cukup bervariatif, mulai dari Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Beberapa barang bukti berhasil disita dari tangan tersangka, meliputi handphone, CPU, flash disk, dan 1 unit mesin cetak A3. Atas perbuatannya itu, kelima tersangka ini dijerat pasal 236 KUHP tentang pemalsuan identitas. Dan juga sertifikat. Kartu BPJS juga ada, dan NPWP. Ini beberapa bukti atau barang bukti yang dapat kami amankan dari para pelaku. Di hadapan rekan-rekan awam media ada 5 orang pelaku yang kami amankan, tentunya dengan peran yang berbeda-beda. 4 orang berasal dari Jember dan 1 orang berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Yang dari Jember atau 4 orang dari Jember memiliki peran antara lain 2 orang sebagai pemilik percetakan dan pegawai percetakan. Kemudian yang perempuan, ibu, ini sebagai pihak yang menjadi perantara atau mencari korban atau pihak-pihak yang membutuhkan penerbitan surat menyurat. Kemudian satu lagi juga Bapak atas inisial Abdillah Afani GAA ini juga sama sebagai perantara dan mencari korban atau orang yang membutuhkan pelayanan penerbitan dokumen negara. Kemudian yang dari Sragen, ini adalah pihak yang mengedit data informasi terkait dengan identitas diri, baik itu dari KTP, BPJS, SIM maupun yang lainnya. Kemudian dari 5 orang tersangka ini, kami juga mengamankan beberapa alat yang digunakan untuk mencetak. Ini terutama yang kami amankan dari percetakan yang berada di wilayah Kalisat Jember. Ada mesin printer, kemudian CPU, kemudian alat potong dan lain sebagainya. Kemudian juga cutter, flash disk dan lain sebagainya. Ini kami kebanyakan kami amankan dari percetakan yang digunakan sebagai alat bantu untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Kemudian yang berikutnya ada kurang lebih 120 buah surat menyurat, baik itu SIM, KTP, kemudian BPJS yang telah diterbitkan oleh para pelaku. Adapun jumlah biaya atau harga yang dipungut oleh pelaku itu bervariasi, kisaran Rp350.000 sampai Rp1.000.000 tergantung dengan jenis pelayanan yang mereka berikan. Kemudian juga fakta-fakta lain yang kami temukan, kegiatan ini dilakukan sudah cukup lama, sejak kurang lebih bulan Juni 2024. Dan satu sama lain ini awalnya kenal melalui media sosial. Bu Mita menghubungi pihak yang dari Sragen, Pak Suhendrik, ini kenal melalui media sosial. Kemudian saling berkomunikasi dan mencari tempat percetakan yang berada di Jember.
Kemudian kaitan dengan surat-surat yang telah diterbitkan ini, tentunya kami juga mencoba memvalidasi dan data-datanya tidak ada yang sesuai, tidak ada yang cocok. Awalnya kami juga menduga ada keterlibatan orang dalam, baik itu di Polri, kemudian Dukcapil, kemudian di ATR BPN dan lain sebagainya, Kemenak, tetapi ternyata tidak ada. Semuanya adalah palsu, materialnya palsu, datanya juga palsu, tidak ada di dalam database kami, di dalam database instansi dan lembaga yang menerbitkan. Ini informasi yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan awak media. Selanjutnya atas kejahatan tersebut kami akan sangkakan dengan pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 5556 dan 65 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Ini rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami memberikan waktu untuk teman-teman bertanya. Awal terungkapnya seperti apa? Ya. Awal kronologis pengungkapannya adalah ada seseorang datang ke Satpas SIM Polres Jember untuk membuat SIM hilang. Laporannya membuat SIM hilang, kemudian dari data yang kita miliki, yang bersangkutan belum pernah punya atau belum pernah terbit SIM sebelumnya. Setelah ditelusuri, yang bersangkutan tetap bersikeras sudah pernah punya SIM, dan akhirnya yang bersangkutan mengakui dibantu oleh seseorang. Nah, seseorang inilah yang juga kita amankan, kita periksa, kita mintai keterangan, dan terbukalah informasi bahwa menerbitkan SIM bukan dari Satpas, tetapi melalui percetakan yang ada di Jember. Dari informasi awal tersebut berkembang sampai kita temukan satu orang tersangka yang berasal dari Sragen sebagai pihak yang mengedit atau membuat data melalui handphonenya, kemudian dikirimkan kembali ke Jember untuk dicetak di percetakan. Seperti itu. Ada berapa ribu SIM dan KTP nggak? Apanya? Yang sudah dicetak, ada berapa? Jumlahnya ya? kurang lebih 120. 120. Karena baru dimulai bulan Juni 2024. Berapa per? Kisaran 350.000 sampai dengan 1 juta tergantung dari jenis pelayanannya. Hanya lingkup Jember aja dan korbannya? Ada yang sampai ke Singkawang, ada sertifikat itu di Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian ada juga yang di Banten, ada juga yang di NTB. Ini dari ada yang di Bogor dan Ketapang. Ini pengakuan dari para tersangka. Berarti udah nasional ya? Karena mereka juga menawarkan jasa melalui media sosial, sehingga ada para korban yang di luar dari wilayah Jember. Apakah juga ini merupakan sindikat yang terkait dengan banyaknya laporan KTP yang hilang tapi tidak melalui dengan proses itu dengan nilai yang tinggi itu? Ya, Apakah kami akan dalami kembali. Sejauh ini belum ada hubungan kepada sindikat tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, belum. Ini sementara ini dari beberapa tersangka yang kami amankan, informasi yang kami himpun, 5 orang inilah yang terlibat secara langsung. Mencetak SIM ini belajar dari mana, Kang? Itu Pak Rodi. Autodidak. Yang mencetak kan percetakan tentunya memiliki alat peralatan untuk mencetak. Kemudian yang edit ini memang sudah cukup lama yang bersangkutan melakukan kegiatan ini, dan yang bersangkutan juga hasil interogasi menyampaikan menunggu waktu saja untuk ditangkap polisi. Tahu bahwa apa yang dilakukannya ini memang keliru, dan pada akhirnya kita berhasil amankan. Pembagian keuntungannya berapa persenan? Ya, pembagian keuntungannya yang terbesar adalah saudari M yang mendapatkan keuntungan paling besar, kemudian berikutnya saudari S, dan percetakan yang paling kecil. Ini yang kita sangat riskan. Ini juga peringatan untuk percetakan-percetakan yang lain. Jangan karena hanya nominal yang tidak seberapa melakukan kejahatan pemalsuan surat, karena hukumannya cukup berat. Gitu ya. Kalau pengakuannya percetakan cuma dapat 10.000 per lembar. Dan perbedaannya asli sama palsu yang dari hasil
Ya, contoh saja, kalau di SIM ini kita punya setiap material SIM itu memiliki nomor registrasi, dan nomor registrasi yang ada di SIM yang dicetak ini semua sama. Padahal setiap SIM itu nomor registrasinya berbeda, nomor materialnya itu berbeda. Itu yang membedakan. Tapi di sini terlihatnya sangat identik, ya, sangat identik. Tetapi ada pengamanan yang tidak ada seperti hologram dan lain sebagainya, nomor registrasi material ini tidak ada. Ini sehingga bisa dipastikan bahwa ini semua palsu. Dan material-material itu dalam bentuk kosong kita temukan di percetakan. Selain temuan dari SIM sendiri, apakah dari Dispenduk, Dinas Pendidikan, terus dari Jasa. dan BPN, apakah juga menemukan itu indikasi pemalsuan seperti apa? Ya, makanya kami pada siang hari ini mengundang beliau semua, para pimpinan instansi vertikal, untuk sama-sama mengetahui bahwa di lapangan ada produk-produknya yang dipalsukan, sehingga beliau juga nanti bisa untuk mengantisipasi atau apabila menemukan di lapangan hal yang serupa ada potensi bisa dipalsukan, sehingga bisa nanti dilakukan upaya-upaya pencegahan agar terhindar dari pemalsuan surat menyuratnya. Seperti itu ya. Baik, cukup ya. Dari pengakuan tersangka, apakah dari admin palsu itu sudah pernah ada yang digunakan untuk layanan masyarakat, seperti layanan perbankan misalkan? Kalau dari penjelasan Pak tersangka beli putus. Jadi begitu selesai sudah tidak tahu apakah digunakan untuk kebutuhan perbankan, kebutuhan yang lainnya. Hanya itu tadi pesan jadi kirim selesai. Gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ayan. Cukup Pak Kemenak mungkin. Cukup Dukcapil, Disdik, BPJS. Cukup ya. Saya rasa demikian rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.